Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mengundang seorang pakar perencana keuangan, Pak Barata. Saya memanggil beliau seperti itu. Kami akan berdiskusi tentang berbagai macam seputar perencanaan keuangan. Selamat pagi Pak Barata. Selamat pagi Pak Seth. Ya Bapak, kami mengundang Bapak akan bertanya tentang berbagai macam hal, terutama tentang ini Pak. Pernah nggak Bapak membuat klasifikasi tentang perilaku orang, tapi dari cara dia itu mengolah keuangannya Pak? Oke. Tapi sebelumnya saya terima kasih sudah diundang ke sini. Baik Pak. Yang kedua, sebetulnya saya bukan pakar, tapi saya pakbar. Oke. Baik, untuk klasifikasi sebetulnya saya ingin menyampaikan bahwa yang sudah saya jalani, khususnya di Pekalongan, teman-teman milenial dan juga teman-teman yang sudah di atas dari milenial itu memiliki perilaku yang berbeda. Baik. Khususnya dalam mengelola keuangan. Betul. Nah, ketika dulu teman-teman yang sebelum milenial ini lahir, berarti yang kita sebut dengan golongan baby boomers gitu. Betul. Mereka ini lebih konservatif dalam menjaga keuangannya. Hati-hati maksudnya Pak? Maksudnya hati-hati. Betul. Betul. Baik. Dibandingkan teman-teman milenial. Kalau kita perhatikan teman-teman milenial itu sekarang berangkat ke kantor, yang satu tangan bawa koper atau tas, jinjing, yang satu lagi bawa kopi. Oh gitu. Ini merupakan suatu fenomena baru dan kita perhatikan di Pekalongan, pasarnya ada dan tumbuh. Kita perhatikan dengan munculnya banyak kafe-kafe kopi. Betul. Itu kalau nggak laku pasti nggak pada muncul. Ya. Nah, yang kedua, teman-teman milenial ini sangat suka dengan traveling, dan yang positifnya mereka ini juga senang dengan gaya hidup berolahraga yang sehat. Sayangnya olahraga yang sehat ini olahraga yang mahal. Contohnya Pak? Contohnya kalau dulu orang biasa jalan kaki sudah cukup. Sekarang ada acara lari, acara bersepeda, yang tempatnya di kejauhan sana, tidak di dekat rumah gitu ya? Enggak di dekat rumah, sehingga kan perlu biaya-biaya harus dikeluarkan. Dan ternyata yang dituju salah satu selain kesehatan, juga bisa masuk ke Instagram. Oh iya. Lifestyle Pak? Lifestyle itu. Baik. Nah, itulah yang saya pikir sangat membedakan antara teman-teman golongan milenial dengan sebelumnya. Dan gaya hidup ini mempengaruhi manajemen keuangan kelompok pada usia akhirnya tersebut. Manajemen keuangannya pun akan sangat berpengaruh. Betul. Gitu. Pak, kalau dulu ya, Bapak saya misalkan contohnya Pak, itu ketika setiap kali gajian, paling itu mungkin 20-30% sisa gaji yang dibawa Pak. Kemudian saya iseng bertanya Pak, saya waktu masih kecil saya itu, kok Pak gajinya kecil amat misalkan? Dia bilang udah digadein di koperasi gitu Pak. Artinya begini, kalau zaman sekarang ini mereka manajemen keuangannya ini memenuhi gaya hidup, tetapi kalau dulu kok kayaknya dari sisi keuangan memang bukan gaya hidup, tetapi kok kas-kasnya menjadi defisit juga Pak. Apa perbedaan yang zaman dulu dengan zaman sekarang di dalam soal kas dalam rumah tangga Pak? Boleh jadi zaman dulu ketika ada segolongan yang memiliki perilaku, artinya mencoba menggadekan SK-nya atau apa, itu lebih kepada kebutuhan. Karena beban hidupnya lebih besar dibandingkan yang harus dijalani. Tetapi kalau sekarang saya memperhatikan teman-teman ini
seringkali tidak peduli dengan masa depan. Baik. Maksudnya begini, ya kalau sekarang ada ya kenapa tidak kita habiskan sekarang? Kalau soal nanti ya kita cari lagi nanti. Ya, saya pernah iseng nanya ke salah seorang ASN, Mbak. Mohon maaf ini contoh kasusnya ASN karena saya melihat banyak ASN yang menggadaikan SK-nya di salah satu perbankan. Ya. Saya nanya gini, dari 10 ASN itu berapa yang berutang dan menggadaikan SK-nya? Dan dia menjawab 9. Bahkan nyaris 9,5 katanya, Pak. Saya agak kaget, Pak. Menurut Pak Barata, fenomena apa itu, Pak? Fenomena ini memang luar biasa, Pak. Ya. Tetapi yang saya berdasarkan data yang sudah saya lakukan, Ya. tahun 2018 kemarin saya melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Pekalongan. Betul. Dari 2.100 pasangan yang diputus oleh pengadilan, ternyata 30%-nya itu persoalan ekonomi. Dan dari penelitian saya fokus kepada permasalahan manajemen keuangan, yaitu khususnya hutang piutang, yang menyebabkan diputusnya pengadilan. Itu jumlahnya sekitar separuh lebih dari ekonomi. Jadi persoalan ekonominya 30%. Betul. Nah, yang 15% lebih itu persoalan tidak mampu mengelola hutang piutang, sehingga istrinya atau suaminya yang akhirnya mengajukan ke pengadilan. Betul. Artinya secara real di lapangan, ya mungkin kawan-kawan kita, kelompok orang itu masih minim banget dong, Pak, dalam mengelola keuangan ya, Pak ya. Saya berpikir jangan-jangan teman-teman ini yang belum mampu mengelola keuangan dengan baik, itu tidak punya arah tujuan kehidupannya mau kemana. Karena kalau orang sudah nggak punya tujuan hidup, ya akan flow saja, ngalir. Akhirnya case-nya pun juga nge-flow juga. Artinya mau apa, lakukan saja gitu ya, Pak ya? Tanpa mempertimbangkan sebetulnya dengan kas segini ini harus dikelola seperti apa. Yang bagus seperti apa sih, Pak? Yang baik, yang benar, sehingga kehidupannya ini menjadi nyaman, menjadi terencana gitu, Pak. Baik. Karena saya Muslim, saya berdasarkan ajaran Nabi. Yang paling benar itu adalah hidup di pertengahan. Begitu juga mengelola keuangan. Betul. Makanya tidak boleh boros, tapi juga tidak boleh pelit. Nah, bagaimana mengimplementasikan itu? Maka di dalam ajaran yang lain mengacu kepada ajaran para ulama yang mengacu kepada hadis, itu setiap penghasilan dibagi 3. 3 bagian itu tidak harus seperti banyak perencana keuangan menggunakan persentase, tapi kalau kami menggunakan 3 bagian. 3 bagian itu antaranya untuk kebutuhan dasar keluarga, yang untuk mewujudkan anak-anak soleh dan soleha, kemudian untuk bersedekah, dan bagian yang berikutnya adalah untuk berinvestasi. Investasi itu bisa ke leher ke atas atau investasi dalam bisnis. Menambah modal dan seterusnya. Cuman mungkin dalam beberapa hal kawan-kawan kita, tetangga kita, teman-teman kita gagal memahami itu atau nggak paham, Pak. Karena berdasarkan yang saya jalani, ketemu dengan banyak masyarakat Pekalongan 5 tahun belakangan ini, mereka ini hampir tidak memiliki daftar belanjaan yang ditulis bersama pasangannya ketika mereka mau belanja. Sehingga mereka nggak tahu prioritasnya mana, yang harus dibeli dan yang nggak dibeli. Apakah itu kebutuhan atau keinginan? Padahal sangat mudah kita membedakan antara definisi kebutuhan dengan keinginan. Bisa dijelaskan lebih detail, Pak? Baik, Bapak. Dia dimaksud dengan kebutuhan atau realitas kebutuhan adalah segala hal yang apabila tidak dipenuhi, maka yang menjadi dampak permasalahannya kepada fisiknya. Sedangkan kalau keinginan tidak dipenuhi, yang akan bermasalah pada gengsinya. Sebesar apa sih, Pak, dorongan orang sehingga mengambil lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan, Pak? Contoh gampangnya gini, Pak Asep. Kalau kita lapar, kita beli nasi bungkus seharga 5.000, kenyang. Cukup ya sebetulnya. Tapi kalau namanya keinginan, kita baru merasa akan kenyang ketika makan di restoran bintang 5 yang harganya 200.000.
sama-sama kenyang. Betul. Nah, itulah yang Betul. cukup mudah untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Oke, Pak, faktor apa sih Pak yang mempengaruhi sehingga seseorang ini kok ngejar-ngejar prestis, ngejar gengsi, ingin disebut apa gitu Pak oleh orang lain, sehingga dengan biaya yang mahal dia lakukan, padahal secara kemampuan mungkin dia tidak sampai ke situ Pak. Apa sih yang ada dalam benaknya? Ya, yang menurut kami yang sudah kami jalani, bahwa yang pertama, ilmu atau literasi tentang keuangan ini belum sampai Masih kepada terbatas. mereka. Sangat terbatas. Makanya Oke. OJK dalam rilisnya tahun 2016 itu baru 29 dari 100 orang di Indonesia yang sudah mampu mengelola keuangan dengan baik. Sehingga yang 71% itu masih sangat terbatas ilmunya. Sehingga kalau ilmunya sudah nggak paham, ditambah godaan nafsu untuk Ya. memiliki, padahal itu hanya keinginan, itu menjadi masalah dari keuangan. Baik. Saya juga dengar Bapak pernah diminta oleh sebuah lembaga pemerintahan untuk membengkeli beberapa kelompok orang supaya mereka terbebas dari hal-hal jerat utang, ya Pak. Iya Pak. Bisa benar. diceritakan nggak Pak secara sekilas Pak? Secara sekilas, jadi waktu itu tahun 2018 saya diminta lembaga pemerintah untuk mendampingi teman-teman ASN. Betul. Nah, di sana ternyata apa yang tadi Bapak sampaikan, ketika 9,5 atau 9 dari 10 ASN itu mengambil hutang, Betul. itu memang seperti itu faktanya. Betul terjadi ya Pak ya? Iya. Maka saya ketika menghadapi itu, ternyata teman-teman ASN ini punya permasalahan dalam ketidakmampuan mengelola keinginannya. Baik. Ketika temannya atau tetangganya memiliki sesuatu, akhirnya pengen beli. Iya. Sayangnya karena ilmu dari atau literasi keuangannya belum sampai, sehingga mereka mengambil keputusannya gegabah di dalam Betul. membeli sesuatu, Betul. berbelanja sesuatu. Akhirnya mereka bisa paham Pak cara mengelola keuangan yang baik setelah Bapak bengkelin. Setelah saya sampaikan kepada mereka, saya kemudian membuat suatu klasifikasi golongan mereka yang terjerat hutang. Iya. Yang pertama itu masih kelas sehat, yang kedua rawat jalan, Betul. rawat inap, dan ICU. Belum amputasi ya Pak? Belum. Ada yang kategori amputasi? Amputasi hanya beberapa saja yang mereka berani untuk diamputasi. Kalau amputasi itu wujudnya kayak apa kalau dalam pengelolaan keuangan Pak? Wujudnya berani menjual aset untuk kemudian siap tidak memiliki hutang, prestis lagi, tidak memiliki hutang, tapi hidup mulai dari apa adanya, bahkan dari nol. dari nol. Iya. Ya udah, adanya itu. Betul. Itu ada, tetapi nggak banyak. Nggak banyak. Nah, ini biasanya bermula dari keadaan yang ICU tadi. Baik. Kalau kita contohkan dengan dunia kesehatan, orang yang sudah di ICU, baik dirinya maupun keluarganya, dikasih obat apapun akan diterima. Yang penting cepat sembuh. Iya. Karena dia sudah sangat tahu diri ya Pak ya. Dia sudah tahu kondisinya. Ya. Betul. Tapi yang suka bandel itu adalah yang rawat inap. Oh gitu. Atau bahkan rawat jalan. Kumat-kumatan Pak. Saya kan masih batuk, pilek biasa, minum obat sebentar sembuh. Kamu lagi. Penyakitnya. Baik. Cuma mungkin Bapak diminta itu kan tidak terus atau lanjut Pak? Ya memang karena kulturnya masih, literasinya belum sampai sangat baik, dan tenaga seperti saya ini belum banyak, sehingga kami kesulitan untuk bisa mengcover seluruh teman-teman ini. Padahal mereka yang melakukan hal yang tadi Bapak katakan, itu kan sarjana S1, bahkan mungkin S2. Itu pendidikan level S1, S2 itu tidak menjamin seseorang paham literasi keuangan ya Pak ya? Nggak menjamin. Tidak menjamin. Bahkan baru-baru ini kalau kita perhatikan di Jakarta, ada lembaga perencana keuangan yang melakukan offsite dengan mengelola uangnya nasabah. Tapi nasabahnya itu sebetulnya dokter lulusan Amsterdam. Luar biasa. Bahkan S3 pun belum tentu dia bisa secara detail
untuk memahami tentang keuangan. Betul. Artinya si dokter lulusan Amsterdam ini menyerahkan pengalaman keuangannya pada konsultan keuangan. Iya. Oh. Tanpa dia harus mengecek lebih dalam. Ya. Dia nggak mau pusing dengan urusan teknis kali ya. Pokoknya diserahin apapun yang dia rencanakan, dia planningkan, dia ikut gitu ya Pak ya. Nah akhirnya dikadalin kan. Oh, Gitu. karena dia nggak paham ya. Ya, karena nggak paham itu. Betul, betul. Baik, Bapak. Itu terjadi pada kalangan kelas ekonomi tinggi, ekonomi menengah, atau ekonomi yang rendah, Pak? Semuanya terjadi. Semuanya. Hanya saja untuk kalangan pendidikan tinggi itu jumlahnya lebih sedikit Lebih dibanding sedikit. yang kalangan ekonomi menengah ke bawah. Betul. Berarti kelompok-kelompok rendah, kemudian ada pihak-pihak yang memberikan dana talangan dan lain-lain, itu makanan empuk juga Pak buat lembaga-lembaga yang memang bergerak dalam pinjam meminjam dalam dengan syarat yang mudah Pak. Iya, apalagi sekarang sudah muncul banyak pinjol ilegal Lewat SMS, WA gitu ya Pak ya? online Betul. dan lewat SMS. Dianggapnya kita karena menawarkan manfaat Gitu. secara cepat, mudah, Betul. tapi dibaliknya karena literasinya tidak nyampe, akhirnya dia main ambil keputusan secara gegabah, padahal pinjol itu mungkin belum terdaftar di OJK, Betul. Betul. atau sehingga margin bunganya sangat tinggi yang mencekik dan seterusnya. Betul. Ini menjadi Itu masalah. modusnya kayak apa Pak? Saya sering juga mendapatkan SMS seperti itu, tapi ya saya sedikit paham, saya nggak ladenin dan saya mungkin bukan tidak butuh uang ya, nggak lah gitu kan. Itu modusnya ketika SMS kemudian orang itu terpancing dan menghubungi, kemudian mereka menggelontorkan uang langsung walaupun belum ketemu Pak. Selama persyaratan administrasinya terpenuhi, itu ya. 1 jam sudah transfer ke rekening kita. Oh, jadi orang merasa dimudahkan gitu ya? Padahal dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, Sudah tadi. bunganya udah berjalan. Oh, bunganya harian? Atau Bunganya berapa? harian. Harian? Sampai berapa besar Pak? Kalau ditetapkan dari OJK itu, kalau saya nggak salah ingat, paling tinggi adalah 30% 1 tahun. Betul. Tetapi kalau pinjol ilegal itu bisa sampai 5-10 kali lipat. Lebih banyak lagi ya? Iya. Dan Bapak pernah bertemu dengan salah satu orang korban yang terkena pinjaman ilegal lewat SMS itu? Di Pekalongan beberapa saya ketemu. Oh, Dia cerita sama saya, Baik. Pak, saya sudah merasa ngelunasi sebagian. betul. Terus bulan depan karena saya lupa nggak setor lagi, Ya. udah kembali lagi itu. Kembali lagi ke nol, harus mengulang dari awal? Enggak, maksudnya misalnya pinjamannya 5 juta, Ya. udah dibayar 2,5, Ya, setelah 1 bulan kok bisa kembali ke hampir 5 juta 5 juta lagi? Iya, harus dibayarkan gitu. Kapan habisnya? Betul, betul. Akhirnya orang-orang seperti ini ketika bertemu dengan pinjol yang lain, Betul. wah ini solusi nih buat nutup yang sebelumnya. Betul. Oh, iya, iya. Gali lubang tutup lubang akhirnya Pak ya? Nah, kalau ini sebetulnya kali lubang dengan buka lubang. Baik, Bapak, ini menarik, tapi kita harus jeda sebentar karena ada yang mau lewat dulu berikut ini.